Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai domain name server. Jadi hari ini saya akan membuat tutorial untuk kelas 11 TKJ agar bisa latihan di rumah dan mengembangkan pengetahuannya mengenai domain name server atau DNS server. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan men-setting konfigurasi resolve, DB lokal, forward zone, dan refresh zone. Oke, langsung aja kita masuk ke server kita. Ini servernya saya gunakan Linux Ubuntu 20.04. Oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini saya sudah login tadi. Masukin username dan password. Setelah itu kita muncul di sini. Yuda. Di sini kita harus mengganti hak aksesnya dengan cara sudosu. Oke, sudosu 1 2 3 4 5. Ini sudah selesai. Jangan lupa cd enter, clear. Oke, sudah selesai. Kita berganti ke hak akses super user dengan tanda nama user kita berganti dengan root. Oke, langkah berikutnya, dikarenakan tutorial ini saling berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu membuat IP address, kita harus cek dulu IP addressnya apakah sudah dikonfigurasi dengan baik dan benar. Nah, jadi kalau sudah IP addressnya benar, kelanjutannya ini. Nah, jadi nanti kalian anak-anak ketika ingin latihannya ya bisa lanjutkan dari materi yang kemarin atau buat dulu IP addressnya. IP address setelah itu kita lakukan yang DNS server. Ini ya, untuk yang saya kondisinya sudah saya atur IP addressnya, sudah saya konfigurasi dan tinggal kita lanjutkan aja. Agar lebih pastinya kita langsung IP A. Oke, sudah di sana saya mempunyai IP 10.4. Oleh karena itu, itulah nanti yang akan menjadi IP generalnya. Oke, sudah langsung aja ke yang pertama. Kita masuk ke nano spasi etc. Di sini ada result. Jadi nanti itu ada result, ada hostess. Pertama kita masuk ke result dulu. Kita enterkan. Di sini kita gantikan name servernya menjadi IP kita 192.168.10.4. Dan kita masukkan juga gateway-nya 192.168.10.1. dan yang terakhir IP-nya itu kita hapus aja. Nah, jadi konfigurasi di result-nya seperti ini aja. Ctrl X Y enter. Oke, selanjutnya kita masuk ke nano spasi garis miring etc garis miring hostess. Nano etc hostess. Untuk di hostess gampang, yang kita edit cuman yang barisan paling awal alias yang pertama. Di sini 127.0.0.1 kita gantikan menjadi IP kita 192.168.10.4. Lokal hostnya kita masukkan domain kita. Jadi tentukan dulu domain yang kalian. Kalau saya beri contoh domain saya ini ya, yuda.com. Seperti itu aja. Ctrl X, Ctrl Y, enter, di set. Saya clear, biar bersih. Itu sudah. Nah, jadi step awal kita harus konfigurasikan result dan hostess. Dan langkah berikutnya kita akan masuk ke nano spasi garis miring etc garis miring bin garis miring namet conf titik local nano etc bin tab selanjutnya titik l tab. Seperti itu ya, enterkan saja. Oke, kalau di sini kita arahkan ke paling bawah, enterkan sekali. Di sini kita ketikkan aja sendiri sintaknya seperti ini, zone spasi tanda ini, masukkan domain kita .com tanda kutip lagi spasi, buka kurung kurawal. Selanjutnya di sini di tab aja, tipe master. Nah, jangan lupa ya di tab alias tab. Nah, itu tipe master. Selanjutnya di tab lagi titik koma tipe master. Selanjutnya filenya spasi tanda kutip 2 garis miring etc garis miring bin
garis miring db titik. Nah, db-nya itu kita buat aja sendiri. Saya buat aja db titik yuda. Itu ya, jangan db.yuda.com, jangan, tapi db yuda aja atau db nama kalian. Tanda kutip, titik koma. Selanjutnya penutupnya tutup kurung kurawal titik koma. Dan selanjutnya yang kedua, zone lagi, zone buka kurung. Di sini kita ambil 3 digit IP kita. Digit pertama, 2 dan ketiga, tapi penulisannya terbalik. IP kita tadi kan kita sudah buat seperti ini. Nah, saya buat aja notepad ya, jadi biar nggak bingung. IP kita tadi 192.168.10.4. Nah, ini ambilnya dari sini. Dari belakang. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu ya. Ambil yang ke 1, 2 dan 3. Nah, ini. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita masukkan IP kita yang pertama 10.168.192.in min addr.arpa buka kurung tutup tanda kutip buka kurung kurawal, type lagi type master titik koma, selanjutnya file buka kurung garis miring etc garis miring bin garis miring db 192. Untuk yang db yang kedua ini harus kita taruh 192 aja, nggak boleh yang lain, jadi db 192 titik koma. Selanjutnya di sini tutup kurung titik koma, seperti itu. Nah, jadi pengaturan dinamet titik cnf titik losal seperti ini. Yang pertama zone, yang kedua zone tapi IP. Di sini saya punya rumus tersendiri ya. Rumus saya tuh seperti ini. Kalau yang dinamet titik cnf titik local, saya tuh punya rumusnya seperti ini, 1 2 3 4. Nah, jadi ini namet yang pertama kita buat di sini. Nah, jadi di sini ini ya rumusnya zone. Jadi yang namet yang pertama zone buka kurung nama domain kita. Nah, buka kurang seperti ini. Nah, jadi dengan kita membuat angka, urutan angka, jadi kita akan tahu baris pertamanya apa, kedua, ketiga, dan keempatnya apa. Ini gampang. Jika ada ini buka kurungnya bukan kurawal yang seperti itu. Oh iya, seperti ini ya. Buka kurung kurawal. Kalau di Linux nanti dia akan berubah agak seperti cacing seperti itu. Nah, ini tutup kurung kurawal di sini. Nah, di sini kita tab tipe master titik koma. Kalau di sini kita buat file garis miring etc garis miring bin garis miring db titik yuda. Nah, itu rumus dari saya. Gunakan urutan angka. Ini juga 1 2 3 4. Kalau barisan pertama itu zone. Nah, ini ambil 3 digit dari belakang, yaitu 10.168.192.in min addr.arpa seperti itu. Jangan lupa buka kurungnya dan kita tutup kurungnya di bawah titik koma. Selanjutnya yang kedua tuh selalu digunakan tab dan tipe master. Dan selanjutnya filenya hampir sama, kurung etc bin yang di sini db192, nggak usah dirubah-rubah jadi db192 aja. Kalau yang di atas ini boleh berbeda, tapi saya anjurkan bikin aja sesuai dengan domain. Kalau domain kalian yuda.com, bikin aja di sini db yuda biar enggak bingung. Nah, jadi rumus yang pertama tuh 1 sampai 4. Nah, itu rumusnya. Oke, sudah ya. Ini rumus yang pertama.
agar mudah untuk kita mengingatnya. Kalau sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Saya clear dulu. Oke, setelah nama titik cnf titik lokal, langkah berikutnya kita akan mengcopy. Nah, jadi CP, apa yang harus kita copy? CP garis miring etc garis miring bin garis miring db lokal. Jadi db lokal ini harus kita kopikan sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di sini. Nah, ini db lokal, nanti kita kopikan menjadi db yuda garis miring etc garis miring bin garis miring db titik yuda. Enter. Kalau tidak terjadi apa-apa, artinya benar. Selanjutnya CP lagi, garis miring etc garis miring bin garis miring db 127. Nah, jadi yang ini db 127 ini akan diganti jadi db 192. tc bin db 192. Nah, itu aja, enterkan lagi. Kalau tidak terjadi apa-apa, artinya sudah benar. Nah, nanti hasil kopian inilah yang akan kita setting isi dalamnya, db yuda dan db 192. Oke, lanjut kita lakukan konfigurasinya. Langkah berikutnya kita clear dulu biar enak dan bersih. Lanjut ya, kita masuk ke db yuda dulu, nano etc bin db titik yuda. Nah, ini kalau di sini kita atur aja dulu. Nah, yang pertama diatur yang di sini yang ada SOA ini. Nah, barisan ini yang ada localhost itu harus kita konfigurasikan alias kita ganti. Jadi localhostnya kita masukin domain kita. Nah, kalau yang di depannya harus gunakan ns.yuda.com. Nah, ini ya, ns.yuda.com. Jadi di belakang komnya harus ada titik, dan selanjutnya di sini root.yuda.com. Nah, itu uniknya seperti itu ya. Kalau di barisan SOA ini ns domain tapi belakangnya tambah titik. Nah, yang keduanya juga seperti itu, tambah titik. Oke, nah, langkah berikutnya yang di sini kita akan konfigurasikan dulu ya. Kalau localhost itu kita harus masukkan domain kita, yuda.com. Nah, itu yuda.com. Selanjutnya di sini kalau ada 127.0.0 itu masukkan IP 192.168.10.4. Oke, sudah. Selanjutnya kita enterkan saja. Selanjutnya di sini kita gunakan www.in a. Selanjutnya di sini gunakan IP 192.168.10.4. Dan yang terakhir seperti itu juga. Ini ganti blok. In di sini juga A. Di sini kita gunakan IP juga 4. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti saya akan buat rumusnya biar kalian mudah untuk mengingatnya. Itu ya. Intinya di sini yang di barisan SOA ns, di belakang domain .com ditambahkan titik ya, seperti itu. Kalau ketemu localhost gantikan dengan domain, kalau ketemu 127.0.0.1 gantikan dengan IP, dan selanjutnya di sini kita tambahkan ada www dan blog untuk subdomainnya nanti. Oke, kalau sudah seperti ini aja. Untuk di db yuda kita save, Ctrl X, Y, Enter. Saya clear dulu. Dan langkah berikutnya kita akan konfigurasi yang satu lagi, namanya db192 nano etc bin db.192. Nah, itu. Ini sama saja, di sini ada SOA juga. Di SOA ini, di barisan SOA localhostnya kita edit dulu, ns domain kita yuda.com. Selanjutnya root, sudah root ada localhost lagi, kita ganti jadi yuda.com. Seperti itu ya, jangan lupa ya. Nah, kalau di sini gampang, cuman dua aja. Localhost kita ganti jadi yuda.com. Jadi kalau ketemu localhost ganti aja dengan domain kalian, tapi di belakangnya harus ada titik, yuda.com dan di sininya juga yuda.com. Nah, di sininya kita ganti yang ada 1.0.0 itu kita masukkan IP terakhir dari IP kita. IP kita kan ini mana tadi ya, IP kita tuh
192.168.10.4. Nah, IP terakhir kita adalah 4. Nah, jadi itu nanti masukkan 4. Nah, jadi rumusnya di sini masukkan IP digit terakhir yaitu 4. Oke, kalau sudah seperti itu aja, saya Ctrl X Y enter. Oke, lanjut lagi. Di sini saya akan berikan sedikit tipsnya untuk di DB. Saya enterkan dulu. Untuk di DB nano, etc, bin, db.yuda. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah 4 kali 4. Maksudnya seperti apa? Ini kita buat dulu 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya buat 4 kali 4. Di sini saya buat A, B, C, dan D. Nah, jadi kita gampang mengingatnya. Nah, di sini kita ingat, di sini adalah add. Nah, ini ya. Di sininya lagi yaitu www, di bawahnya sini namanya blog. Dan di sini in semua. Huruf besar in ya. Nah, ini biar mudah kita gunakan seperti ini, kombinasi seperti ini. In di sini langsung ns, di sini a, di sini a. Nah, kalau ketemu ns itu masukkan domain yuda.com titik. Nah, untuk yang a ini masukkan IP 10.4. Nah, itu rumusnya agar kita mudah untuk mengingatnya. Soalnya ini harus ini ya. Oke, selanjutnya kalau di DB Yuda seperti ini. Untuk di DB, nah ini saya pastekan aja di DB 192. Nah, ini bukan 4 kali 4 lagi, tapi 4 kali 2. Jadi 1, 2. Nah, di sininya kita buat A, B, C, D. Nah, di sini seperti biasa di sini add. Nah, di sini IP terakhir digit kita yaitu 4, jadi karena IP kita 10.4. Selanjutnya di sini tetap in, di bawahnya juga tetap in. Nah, jadi yang B itu in semua. Selanjutnya yang di sini NS dan di bawah sini PTR. Nah, di sini kita masukkan seluruhnya domain .com titik yuda.com titik. Nah, seperti itu. Nah, itu gampang. Jadi untuk mengingatnya seperti itu aja. Kalau di DB titik yuda 4 kali 4. Jadi kita mengingatnya tuh per item A, B, C, D nya tuh. Kalau di DB 192 kita ingat aja per item juga di sini. Oke, itu aja ya. Oke, selanjutnya kita clear dulu, kita lanjutkan lagi dikit lagi. Selanjutnya kalau sudah DB forward and refresh nya itu sudah, selanjutnya kita masuk ke nano, spasi garis miring etc, garis miring bin, garis miring namet lagi, tapi titik options. Nah, di sini forwardersnya itu kita ganti. Nah, ganti seperti apa? Tanda garis miring ini ya, itu kita hapus agar sintak tersebut bisa berfungsi. Nah, seperti itu. Di sini yang 0.0.0 kita ganti jadi 8.8.8.8 seperti itu. Jangan sampai seperti ini ya. Tapi 8.8.8 aja. Seperti itu. Oke, kalau sudah selesai Ctrl X Y enter. Kita clear lagi. Langkah berikutnya kita restart. Caranya garis miring etc. Sistem CTL, kita gunakan sistem CTL. Restart bin 9.servic. Oke, sudah selesai. Oke, langkah berikutnya kita akan uji coba dari segi internal servernya dulu dengan cara menggunakan nslookup. Langsung aja nslookup yuda.com.
Oke, sudah benar. Selanjutnya kita ns lookup www.yuda.com. Oke, sudah benar juga. Selanjutnya kita gunakan subdomainnya tadi blog.yuda.com. Dan yang terakhir kita ns lookup menggunakan IP 192.168.10.4. Nah, itu sudah selesai. Nah, ini adalah cara untuk menguji coba testing dari segi servernya. Artinya server kita sudah berjalan dengan baik dari segi DNS servernya nanti. Oke, untuk dari sisi kliennya yang akan kita lakukan yaitu kita buka Google Chrome-nya dulu. Buka Google Chrome, boleh dari sini, boleh menggunakan fitur incognito-nya. Nah, di sini sebelum kita uji coba dari sini Google Chrome, kita pastikan dulu jaringan networknya sudah kita ganti belum. Dengan cara latihan IP, kita klik kanan, setting, selanjutnya kita pilih network. Nah, di sini kita ganti menjadi host only adapter. Jangan lupa host only adapter. Jadi dirubah dulu. Kalau tidak berubah, nanti kita tidak mempunyai media komunikasinya seperti itu. Nah, jadi harus ganti menjadi host only adapter. Oke kan? Oke, langkah berikutnya setelah kita ganti network di VirtualBox-nya, kita ganti juga IP-nya ncpa.cpl. Itu cara cepatnya, dan kita sesuaikan IP server di sini, bukan di Ethernet 2, tapi di VirtualBox host only network ini. Klik kanan, properties. Selanjutnya kita pilih ini Internet Protocol version 4. Nah, di sini kita ini kan kita sejeniskan. Kalau tadi IP server kita 4, jangan 4 lagi, kita taruh aja misalkan 15. Nah, di sini gateway-nya 192.168.10.1 dan DNS servernya kita masukkan IP dari servernya 192.168.10.4. Nah, seperti ini. Jadi harus disejeniskan seperti ini dikarenakan kita menggunakan IP statik. Nah, jadi IP address-nya disejeniskan, masukkan gateway dan masukkan preferred DNS server seperti itu. Untuk di sini default gateway-nya sesuaikan aja, kalau 10.1. Kalau di sini preferred DNS servernya yaitu 10.4, yaitu IP dari server itu sendiri. Kita okekan, kita okekan lagi. Lanjut kita masuk ke Google Chrome. Selanjutnya kita panggil aja yuda.com. Nah, ini karena menggunakan HTTPS, kita continue site aja. Nah, jadi server kita itu masih menggunakan HTTP ya. Nah, ini artinya kalau sudah muncul seperti ini yuda.com dan muncul Apache 2 Ubuntu Default Pack, itu artinya sudah berjalan. It works, artinya servernya sudah berjalan. Dan ini akan kita perbaiki agar tampilannya menjadi lebih bagus nanti di materi berikutnya, yaitu web server. Itu aja untuk hari ini materinya. Jadi saya ucapkan terima kasih, tetap belajar, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.